Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat, selamat hari Jumat juga. Senang sekali kembali bisa menyapa kalian. Kali ini di edisi yang sangat spesial ini di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, kita akan bahas bursa transfer BRI Super League, terutama poros Jakarta-Bandung, yang dua tim yang memang benar-benar sangat berambisi untuk bisa menjadi yang terbaik di kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Indonesia, yaitu BRI Super League. Tapi sebelum kita bahas lalu lintas pemain yang cukup seru, ya tentunya seperti biasa gue berharap kalian dimanapun berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Dan juga tentunya gue mau informasikan juga, karena kebetulan kemarin gue membawakan World Trophy Tour, yaitu Tour Trofi Piala Dunia yang kemarin tiba di Indonesia, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam setengah 11 pagi, dan kemudian dibawa ke JCC. Jadi buat teman-teman yang memang mimpinya, kan kita dilarang bermimpi ya untuk lolos Piala Dunia, tapi pengen melihat ya bagaimana trofi Piala Dunia, benda trofi yang pernah dipegang oleh Frans Beckenbauer pertama kali, karena dulu namanya Julius Rimet, sebelum kemudian hilang, dicuri, awalnya itu dikasih ke Brazil karena yang pertama kali juara 3 kali, kemudian dibikin Piala Dunia yang baru, trofi yang baru seperti yang sekarang kita semua tahu. Orang yang sedang menggendong dunia itu sejak tahun 74 terus menerus sampai dengan saat ini. Nah, kalau kalian mau lihat, mau sedikit mengobati rindu karena gagal ke Piala Dunia, nah bisa datang ke JCC di Senayan. Nah, kita tinggalkan dulu mimpi yang dilarang tadi, yang memang sudah sudah pupus lah untuk tahun ini ya. Tinggal kita bagaimana merajut kembali harapan itu untuk 2030. Karena itu kita fokus sekarang ke Liga 1, ke BRI Super League, di mana seperti yang gue bilang tadi ada beberapa informasi soal kepindahan pemain yang mungkin saja terjadi dan mungkin nggak terjadi. Kita mulai mungkin dari ibu kota Jakarta. Sebelumnya sudah begitu santer beredar kabar soal kepindahan atau kemungkinan pindahnya Ivar Jenner ke Persija Jakarta, dan kebetulan kemarin saat bikin raport abroad di Young Utrecht waktu mengalahkan PSV 5-2 atau 5-3 ya di Eerste Divisi, Ivar Jenner itu nggak ada di DSP, dan ini semakin menguatkan asumsi orang-orang mungkin Ivar Jenner akan benar-benar mendarat ke Persija Jakarta. Tapi dari informasi terakhir yang gue dapet, ini masih A3 atau mungkin A2 lah. Itu dia open talks-nya memang ada ketertarikan, tapi tidak mengkerucut gitu, tidak terlalu bold lah seperti itu ya. Dan kalau kita lihat pun dari histori Ivar Jenner di Young Utrecht musim ini kan juga cukup bagus lah, mirip musim lalu, cukup reguler, tidak selalu main tapi cukup reguler. Kalaupun dia bangku cadangan, kemudian dia main masuk di tengah pertandingan, dan bahkan awal musim ini sebenarnya dia sempat dipromosikan ke Utrecht Senior, tapi karena dia cedera kalau gue nggak salah, jadi akhirnya dia dikembalikan lagi ke Young Utrecht, tapi tetap banyak main juga. Artinya, gue mau bilang kans dia untuk bermain di Eredivisie ini cukup besar di usia yang masih sangat muda. Dari situ kelihatannya memang peluang dia untuk ke BRI Super League relatif kecil ya, walaupun bukan tidak menutup kemungkinan. Dan yang kedua juga itu hak setiap orang. Meskipun gue secara personal sangat menyayangkan ya kalau di usia segitu dan dia punya peluang untuk berkiprah di Eropa, di salah satu liga terbaik di Eropa lah, walaupun nggak di top 5, tapi ya sayang kalau dia kemudian udah lempar handuk putih dalam tanda kutip. Meskipun sekali lagi itu hak setiap orang, setiap pemain untuk merajut karirnya based on apapun, mungkin dari gaji, mungkin dari vibes, mungkin fansnya dia rasa banyak, atau mungkin apapun itu alasannya, itu ya hak mereka gitu. Karena kita tempatkan diri kita juga sama, kalau mau cari kerja kan pasti kita tanya gajinya gede atau enggak gitu ya. Yang kedua masih dari ibu kota, soal Sean Patinama. Nah ini lebih mungkin ke tingkat kemungkinan lebih besar. Infonya juga A1,5 ya, karena gue coba cari dari dua sisi gini. Pertama dari performa atau penampilan dia di Buriram United. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga, malah mungkin
lebih buruk dari waktu dia di AS Eupen, di Challenger Pro Liga. Ini kasta kedua sepak bola profesional Liga Belgia yang sempat di awal 2025 itu dia dapat minute play cukup banyak. Ini bayangkan di Liga 2 Belgia loh, nggak jelek-jelek amat lah. Tapi kemudian dia pindah ke Thai League, ke Buriram United dengan harapan ya paling nggak minute play-nya atau capsule lebih banyak lagi. Cuman dari report abroad terakhir yang gua tayangkan buat kalian, itu dia baru 6 kali main. Sandy Walsh malah lebih banyak, 10 kali dengan 1 gol. Jadi kalau dia di Thailand main pun hanya dapat 6 kali, dan mungkin gajinya juga mungkin nggak sebesar yang ditawarkan di BRI Super League. Akhirnya isu yang mengatakan Sen Patinama akan merapat ke Persija Jakarta itu lebih besar kemungkinannya. Sekali lagi kemungkinannya nih ya, karena kebetulan gue kemudian meng-cross check dengan salah seorang rekan gue, junior gua, seorang jurnalis juga yang cukup punya banyak informasi, ya, itu dia bahkan mengatakan A1 menurut dia, tapi karena gue bukan langsung yang dengar, jadi gue anggap itu A1,5 gitu. Jadi katanya ini cukup sangat mungkin ya bagi Sen Patinama untuk merapat di di Persija Jakarta, dan kita lihat juga di kiri memang ya Persija udah ada pelapisnya ya, Donitri dan Cardoso, tapi ya mungkin untuk memastikan nanti kalau ada cedera, mungkin Donitri atau Cardoso cedera, atau mungkin kena akumulasi kartu, atau mungkin penampilannya turun, maka Mauricio Sousa nggak mau ambil resiko, sehingga akhirnya mencoba untuk mendatangkan Sen Patinama, plus juga untuk trik marketing ya, bagaimanapun juga dia pemain nasional, dan ya ini tergantung dilihat dari sisi mana. Kalau dilihat dari sisi Persija, ya senang-senang aja dapat pemain bagus berkualitas. Kalau dari sisi timnas, 50-50 menurut gua. Satu sisi yang gue bilang tadi, waduh ini sayang nih, maksudnya masih bisa berkiprah paling enggak di liga yang lain lah yang lebih bagus, entah di Thai League atau di Jepang. Tapi di sisi lain juga kalau nanti Sen Patinama main di Persija atau dimanapun di BRI Super League, maka nanti pas AFF bulan Juli Agustus, maka dia lebih mudah untuk dipinjam, atau bukan dipinjam, untuk dipanggil membela tim nasional kita, memperkuat di AFF nanti. Nah itu dari sudut pandang tim nasional kita. Nah kalau misalnya itu dari Persija, kita beralih ke Persib Bandung. Satu isu yang juga sempat lama berkutat yaitu soal Joe Pelupessy. Joe Pelupessy sempat diisukan akan merapat ke Persib Bandung, dan gue juga coba cari informasi. Kesimpulannya adalah super kecil dia untuk ke Persib Bandung di semester kali ini. Kalau musim depan kita nggak tahu, semua bisa aja berubah. Tapi yang pasti kalau saat ini kecil. Nah, satu lagi nama yang akan dicari di Persib Bandung ini kelihatannya adalah pemain belakang. Nah, pemain belakang ini bisa kelihatannya antara back tengah atau back kiri, atau yang bisa dua-duanya. Ada Kongolo, kemudian juga ada Kurzawa dan lain-lain yang mungkin sebagian kalian sudah dengar juga. Tapi memang kalau kita ambil benang merah pernyataan dari Kang Adit, CEO Persib Bandung atau direkturnya Persib Bandung, kemudian juga pelatih Bojan Hodak, kelihatannya memang nggak akan semasif di awal musim pembeliannya. Hanya ada tambal 1-2 pemain, terutama selepas dari keluarnya Hehanusa bersaudara. Jadi memang perlu satu pemain belakang, meskipun pemain depan juga bisa juga ditambah. Tapi masalahnya Ramon Tangki kan, walaupun di awal-awal tersendat golnya, tapi di akhir-akhir dia mulai menunjukkan ketajamannya. Jadi ini 50-50 nih kalau di depan. Tapi kalau ini di belakang, khususnya di area tengah dan area kiri, ini kemungkinan yang perlu ditambal. Nah, siapa yang akan ditambal itu kita tentu akan menunggu. Yang pasti kalau di kanan sudah cukup solid ya. Di sana ada ada beberapa pemain lah yang cukup bagus. Terutama yang paling penting adalah Barba sejauh ini masih bertahan, dan ini sesuai dengan apa yang menjadi obrolan gue dengan Kang Adit saat menghadiri drawing ACL 2 babak knockout stage di FC House di Malaysia akhir tahun lalu atau bulan Desember tahun lalu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah bagaimana lalu lintas para pemain yang mungkin saja terjadi. Sekali lagi ini hanya baru gue merangkum isu-isu yang berkembang, dan kita akan tunggu seperti apa nanti pergerakan pemain ini, baik yang masuk maupun keluar. Yang pasti ini akan sangat menentukan bagi persaingan BRI Super League musim ini yang sangat seru, sangat ketat, karena kita bisa lihat sendiri, nanti gue mungkin juga share bagaimana 3-4 tim ini dibedakan dengan poin yang sangat kecil, dan semua atau apapun bisa terjadi. Kita akan tunggu di akhir musim apakah Persib Bandung yang akan mengukir hat-trick pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia, ataukah Borneo kemudian menjadi juara untuk pertama kalinya di liga kita, di liga profesional ya, walaupun 2-3 tahun lalu pernah, tapi di musim reguler karena masih ada
series gitu ya, atau mungkin akan ada juara baru lainnya seperti Malut United atau bahkan Persija Jakarta yang akan menambah koleksi gelarnya menjadi 12. Kita tunggu bagaimana serunya BRI Liga 1 dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, yang selalu mengikuti CBH seperti biasa. Baik-baik semua, sehat-sehat semua, dan sayangilah mereka-mereka selagi masih ada. Terima kasih teman-teman. Adios, happy weekend.